Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan coba ya lanjutkan materinya tentang praktikum statistika. Kali ini kita akan membahas materi tentang analisis klaster. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan analisis klaster. Jadi gini, pada materi-materi sebelumnya kita telah membahas mengenai materi yang tentang perbandingan ya, perbandingan dari setiap kelompok ya. Misalkan kemarin kita membandingkan rata-rata, apakah rata-rata misalkan sebelum sama sesudah itu sama bukan. Jadi yang kita kita bandingkan itu variabelnya ya. Kita membandingkan setiap variabel. Nah, dalam analisis klaster ini yang kita bandingkan atau kita klasifikasikan itu adalah objek-objeknya. Kalau kalian bingung apa sih yang namanya variabel, apa sih yang namanya objek-objek, saya langsung contoh ke data dulu ya, data tadi. Jadi saya buka langsung contoh data yang akan kita gunakan nanti. Saya buka di Excel-nya ini. Kalau kalian kurang jelas bisa seperti ini. Nah, jadi gini, apa sih yang dinamakan variabel? Variabel itu ya namanya judul kolom. Jadi setiap kolom ini biasanya dinamakan variabel. Misalkan variabel yang pertama adalah tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kalau dalam analisis-analisis kita yang sebelumnya, misalkan analisis variansi, analisis perbandingan ya, itu yang kita uji itu setiap variabelnya. Apakah tugas 1 itu sama dengan tugas 2, apakah sama dengan tugas 3, atau tugas 1 itu lebih dari tugas 2 atau tugas 3 dan sebagainya. Jadi yang kita bandingkan itu adalah variabelnya. Kali ini yang kita bandingkan atau kita klasifikasikan adalah setiap objeknya. Objek itu apa? Objek itu setiap baris. Jadi maksud objek itu setiap baris. Misalkan objek pertama. Atau biasanya orang menyebutkan itu observasi ya, observasi. Yang pertama, misalkan di sini Adi, Budi, Chandra. Nah, dalam analisis klaster ini kita mengklasterkan atau membagi ya. Setiap objek-objek ini, setiap objek-objek di sini ada 20 ya, 20 objek atau 20 observasi. Kita klasifikasikan, kita bagi-bagi menjadi misalkan jadi 2 kelompok atau 3 kelompok atau 4 kelompok ya. Dengan tujuan apa ya? Tujuan tertentu. Misalkan kita ingin membagi, mengklasifikasikan ada kelompok yang nilainya tinggi, nilai sedang, nilai rendah, misalnya seperti itu. Mana yang masuk tinggi, mana yang masuk sedang, masuk rendah. Tergantung, kalian mengklasifikasikannya seperti apa. Nah, klasifikasinya berdasarkan apa? Nah, berdasarkan nilai-nilai yang ada di setiap variabelnya ya. Jadi kalau misalkan contoh ini kita mengklasifikasikan nama-nama siswa ya, dalam contoh ini ya, nama-nama siswa berdasarkan nilai dari tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nanti ada contoh lain misalkan kita ingin mengklasifikasikan perusahaan. Perusahaan mana sih yang termasuk perusahaan yang baik, perusahaan yang tidak baik, misalkan seperti itu. Nanti berdasarkan data-data yang ada, misalnya seperti itu juga bisa. Jadi enggak, terbatas dengan, penilaian sekolah ya. Oke, itu intinya dari, dengan analisis klaster. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan objek ya, objek atau observasi-observasi yang dimiliki. Oke, sebelum kita melakukan analisis klaster, tentu ada asumsi-asumsi yang harus terpenuhi atau syarat yang harus kita penuhi ya. Syarat yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan analisis klaster. Nah, syarat yang pertama adalah independensi atau tidak ada hubungan antara sampel atau observasi atau objek ya. Jadi setiap kalau dalam tadi itu setiap orang itu nggak ada hubungan sama sekali. Hubungan itu artinya apa sih? Ya nggak ada pengaruh sama sekali ya, nggak ada pengaruh. Itu bisa dilihat dari eh, misalnya seperti ini. Nggak ada hubungan itu saya misalkan ya orangnya sama, itu ada hubungannya. Atau dalam melakukan pengambilan data mereka saling berbincang-bincang. Atau misalkan pengambilan data
sampel itu saling memengaruhi. Oh, karena nilai kamu segitu, maka saya akan membuat nilai seperti ini. Nah, itu yang namanya berhubungan ya, ada hubungannya. Jadi saling mempengaruhi. Nah, syarat independensi ini tidak sepenuhnya mutlak sih sebenarnya. Tapi ya nanti tergantung dengan penelitian kalian. Kalau penelitian kalian, oh ini sebenarnya ada hubungan, tapi kok ternyata ya perlu saya lakukan. Ya itu bisa bisa kalian abaikan ya. Dan juga nanti untuk yang kedua, syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah syarat multikolinearitas. Apa sih itu multikolinearitas? Mungkin bagi kalian baru pertama kali ini mendengar ya. Jadi multikolinearitas itu adalah adanya hubungan ya antara dua atau lebih dari variabel. Jadi yang kalau yang tadi pertama, independensi setiap objek, itu setiap objeknya atau setiap sampelnya. Yang kedua, yang multikolinearitas itu setiap variabelnya, ya, setiap kolomnya. Nah, itu enggak ada korelasinya ya. Korelasi itu hubungan linier ya. Nah, hubungan secara linier. Nah, sehingga kita perlu menguji apa sih apa, syarat ini terpenuhi atau tidak ya? Apakah syarat ini terpenuhi atau tidak? Nah, langkah dari pengujian ini tentu banyak banyak analisis ya, sudah banyak analisis yang dapat dilakukan dalam menguji apakah terdapat hubungan atau terdapat hubungan linier antara dua variabel atau tidak. Nah, salah satunya yaitu adalah uji Pearson ini ya, uji Pearson. Uji Pearson ini yang menemukan namanya Pearson. Dia itu menguji apakah terdapat hubungan. Jadi hubungan linier ya, di sini hubungan linier. Jadi mungkin sebelum saya lanjut, jadi dalam statistika atau dalam matematika itu ada yang namanya hubungan linier. Dan hubungan linier itu ada dua tipe ya, ada tiga malahan ya, tiga. Yang pertama adalah hubungan positif, yang kedua hubungan negatif, dan yang ketiga tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Nah, syarat yang harus terpenuhi dari multikolinearitas itu adalah tidak ada hubungan sama sekali. Ya, tidak ada hubungan sama sekali. Nah, itu nanti mungkin bisa kalian pelajari lagi lah sendiri tentang korelasi ya, uji korelasi ini namanya. Oke. Jadi itu syaratnya. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini, asumsi-asumsi yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi, maka kita bisa melakukan analisis klaster. Ya. Tentu ini nanti dikembalikan kembali kepada peneliti ya, biasanya seperti itu. Kalau misal dirasa itu ternyata variabelnya itu ya harus masuk, ya boleh-boleh saja kita mengabaikan syarat asumsi-asumsi ini. Walaupun nanti akibatnya adalah hasil yang diperoleh itu tingkat akurasinya atau tingkat ketelitian kebenarannya itu tidak 100% benar jika dibandingkan dengan data yang asumsinya memenuhi, gitu ya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung ke analisisnya, ya. Analisisnya yaitu misal saya punya 3 nilai tugas ya dari mahasiswa dari kuliah statistika ya, 20 mahasiswa yang tadi datanya sudah saya tampilkan. Di situ ada 3 tugas, tugas pertama, tugas kedua, tugas 3. Kemudian saya akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Dari 20 mahasiswa yang ada, nah ini makanya ini menggunakan analisis cluster. Dari 20 mahasiswa yang ada, saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama kelompok yang sangat menguasai, kedua menguasai, yang ketiga yaitu kelompok yang kurang menguasai. Nah, di sini saya menggunakan analisis cluster karena yang dibagi itu adalah setiap mahasiswanya. Beda lagi nanti kalau yang dibagi ada setiap faktornya. Itu ada lagi analisis namanya analisis faktor. Ya, itu tidak kita bahas di perkuliahan kali ini mungkin ya. Oke, datanya ada di data contoh modul 9 ya Excel ya yang ada yang pernah saya share.
Oke, kemudian tentu saja pembagiannya yang sangat menguasai itu yang nilainya bagus, ini sudah jelas ya. Kemudian yang nilainya lebih rendah nanti dimasuk ke kategori menguasai, dan nilainya paling rendah itu yang kategori kurang menguasai. Oke, kita langsung saja ya analisis klasternya ya. Oke, mana datanya? Oh, gini saja saya share screen aja lah ya. Ya, ini datanya di Excel ya. Datanya Excel, kita buka dulu SPSS-nya ya. Saya lupa nih. New dataset, open ya. Oke, ini sudah variable view ya seperti biasa. Variable view langsung kemudian masukkan variabelnya apa aja. Di sini ada nama siswa, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Oke, langsung aja ya. Ini nama underscore siswa. Sekali lagi, di sini tidak bisa menggunakan spasi ya. Terus tugas underscore 1 atau tugas 1 gitu aja. Terus tugas 2, tugas 3 gitu ya. Ini nanti nggak usah diurusin karena tidak ada kategorisasi ya. Kita tidak mengkategorikan apa-apa. Kemudian di data view dan seperti biasa tinggal di copy paste ya, di blok copy Ctrl C ya, Ctrl C. Kemudian buka SPSS-nya. Oke, di sini klik kanan, paste. Oke. Oh, nama siswanya nggak masuk. Berarti, oh iya, di sini numerik ya. Sorry, ini tipenya harus diganti dengan string. Ya. Karena nama siswa itu bukan angka ya. Nama siswa itu bukan angka, maka harus string. Saya copy lagi ke sini, langsung aja paste. Oke. Bisa masuk. Karena tadi nggak bisa di copy paste, karena pada bagian nama siswa itu huruf ya, string ya. Tipe datanya ada tipe string, bukan numerik. Oke, langkah pertama yaitu kita lakukan analisis multikolinearitas ya. Uji asumsi multikolinearitas. Ya. Berarti itu mengecek apakah setiap variabel di sini yaitu tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 itu mempunyai hubungan yang linear apa tidak masing-masingnya ya. Langkahnya sesuai dengan modul ya, saya ikut dengan modul saja. Analyze, correlate, bivariate ya. Itu analyze, mana correlate, bivariate. Oke. Kemudian variabelnya dimasukkan semua ya. Variabelnya dimasukkan semua ya. Jadi langkahnya tadi ya, kalau kalian bingung cara bloknya ya, pertama pencetnya tugas 1, kemudian pencet shift, ditekan terus, kemudian klik tugas 3. Nanti kalau kalian nggak bisa ya satu-satu nggak apa-apa. Dah, kemudian apa lagi nih langkahnya ya. Oke ya, langsung saja oke. Oke, nah ini yang diklik persen. Jadi uji korelasi itu ada banyak ya yang bisa dilakukan. Ada persen, kendal, tau, Spearman. Nah ini rumusnya tentunya beda-beda. Ya. Karena rumus beda-beda, maka kesimpulan nanti yang diperoleh juga bisa jadi berbeda. Ya. Jadi itu nggak masalah sih, nggak masalah dalam statistika itu wajar ya, ada plus minus. Kan gitu. Oke, langsung saja diklik OK. Nah, ini muncul outputnya seperti ini ya. Outputnya seperti ini. Dilihat di sini. Yang dilihat itu adalah nilai sig-nya ya. Tadi kan sudah saya jelaskan belum ya uji hipotesisnya ya. Jadi dalam analisis korelasi itu ada uji hipotesis ya. Ini uji hipotesisnya. Yaitu H0 itu terdapat hubungan antara dua variabel dan H1 itu terdapat hubungan antara dua variabel. Yang H0 itu tidak terdapat hubungan. Jadi kita mengujinya itu setiap pasang dari variabelnya. Ini ya. Nah, langsung saja multikolinearitas. Jadi mana dari outputnya. Nih, yang kita lihat
karena kita mencari hubungan setiap dua variabel ya, kan di sini ada variabelnya ada 3, berarti yang kita cari adalah hubungan tugas 1 dan tugas 2, tugas 1 dan tugas 3, tugas 2 dan tugas 3. Jadi 3 kali pengujian ya. Yang pertama dilihat dari sig-nya ya, kita lakukan sig-nya ini, sig dari tugas 1, ini kan tugas 1 ya, dan tugas 2, sama kan output-nya ya? Oh kalau sama ya terus kita lihat dari sini aja, sama ya ini ya, tugas 1 dan tugas 2. Dilihat sig-nya, ini 0,287. 0,287 itu lebih dari alfa atau tidak? Lebih dari 5% atau tidak? Ternyata lebih ya. Ternyata lebih, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tugas 1 dan tugas 2. Begitu juga dengan tugas 1 dan tugas 3. Di sini nilai sig-nya berapa? 0,426. Itu juga lebih dari 5%, sehingga tidak terdapat hubungan juga. Dan tugas 2 dan tugas 3 yaitu 0,875 ya. Jadi nilai 0,875, 426, 287 itu dari mana ya? Sudah kalian tahu ya, dari nilai sig-nya ini ya. Oke. Jadi kesimpulan yang kita peroleh adalah tidak ada hubungan linear di setiap variabel atau syarat multikolinearitas itu terpenuhi. Jadi yang kita inginkan yaitu tidak terdapat hubungan. Oke, setelah itu berarti kita dapat langsung melakukan analisis klaster ya. Klaster. Oke. Nah, analisis klaster itu sebelumnya saya akan menjelaskan analisis klaster itu ada beberapa metode ya. Tentu semakin berkembangnya zaman, semakin banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis klaster. Yang pertama yaitu yang akan kita pelajari adalah analisis dengan metode Kamin cluster ya, yang ada di SPSS. Ada metode Kamin cluster, nanti ada metode hierarki dan lain sebagainya. Yang paling umum adalah Kamin sama hierarki. Nanti akan saya jelaskan ya, tapi dengan lisan saja. Oke, setelah tadi syarat asumsinya sudah terpenuhi, maka kita langsung lanjut ke analisis cluster, yaitu langkahnya adalah analyze, classify, Kamin cluster. Nah, di sini banyak, ada beberapa metode ya. Di sini ada two step cluster ya. Jadi dia membagi ya dua langkah lah, step-step. Kamin cluster yang akan kita pelajari. Jadi Kamin cluster ini membagi cluster menjadi K. Jadi kita menentukan sendiri berapa cluster yang akan kita bagi ya. Syaratnya Kamin cluster itu kita harus menentukan sendiri berapa cluster yang akan kita bagi ya, menjadi berapa cluster. Nah, kalau hierarki itu dia nanti bisa ada seperti pohon namanya dendrogram. Jadi kalian bisa mengetahui, oh kalau misal saya bagi menjadi 2 klaster jadi seperti apa, 3 klaster seperti apa, 4 klaster seperti apa. Jadi tidak menuntut kalian harus mengetahui berapa klaster yang ada di situ. Ada lagi tree atau pohon. Nanti ada yang namanya dengan decision tree ya. Decision tree nanti ini dibandingkan dua-dua ya, dua-dua. Oh ini sama ini, oh ini sama ini sama ini. Jadi nanti bentuknya seperti pohon. Ya, ada namanya analisis diskriminan. Nah, ini kalau nearest network ini sudah menuju ke big data ya. Ya. Oke, kita lanjut ke analisis Kamin cluster ya. Diklik saja Kamin cluster. Oke ya. Kemudian label case by-nya ini dimasukkan nama siswa ya. Nama siswa, benar nggak sih? Harusnya benar ya. Oh benar. Label case by-nya ini nama siswa. Kemudian tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu masuk ke variabel gitu ya. Variabel. Kemudian number of cluster itu kita masukkan 3. Kenapa kok 3? Karena apa namanya? Tadi kita dari tugasnya ingin membagi menjadi 3 klaster, yaitu sangat baik, baik dan kurang. Sangat memuaskan ya, gitu. Memuaskan apa baik tadi? Lupa saya kata-katanya. Sangat menguasai,
menguasai dan kurang menguasai ini ya. Jadi di sini ada 3 klaster. Jadi, karena dia di situ 3 klaster, maka number of cluster diisi 3 gitu ya. Oke, kemudian lanjut, klik option ya, option. Nah, yang di checklist itu initial cluster center dan cluster information for each case ya. Jadi yang kita checklist 2 ini ya. Jadi nanti informasi di setiap klasternya itu kolom nama siapa saja yang masuk ke klaster pertama, kedua, ketiga. Kemudian klik OK saja langsung. Nah, ini output yang muncul ya, output yang muncul. Ada banyak output ya. Ada banyak output di situ ya. Oke, langsung saja ya, kita langsung buka ke modul saja ya. Yang pertama kita lihat yaitu output yang final cluster center mana? Final cluster center di sini. Final cluster center di sini ya. Ini nilainya sama dengan yang di modul ya. Jadi saya dilihat modul aja karena lebih jelas ya outputnya. Oke. Nah, final cluster center itu apa? Yaitu di sini adalah nilai rata-rata setiap klaster ya. Nilai rata-rata setiap variabel yang sudah dibagi menjadi beberapa klaster ya. Di sini ada 3 klaster. Jadi klaster pertama ya, nilai dari tugas 1, nilai variabel tugas 1 itu rata-rata di klaster pertama itu adalah 82,4. Ini klaster pertama. Jadi dari analisis SPSS-nya itu sudah membagi ya dari nama-nama 20 siswa itu menjadi 3 klaster. 3 klaster atau 3 kelompok sudah dibagi menjadi 3 kelompok secara otomatis ya. Kemudian setiap kelompoknya itu dilihat nilai rata-ratanya. Nah, ini nilai rata-ratanya ya. Nah, dari nilai rata-rata itu kita dapat membagi, oh mana sih yang masuk ke kelompok yang nilainya sangat menguasai, mana sih yang masuk ke kelompok yang menguasai, mana yang tidak menguasai. Karena dalam analisis klaster ini tidak urut ya, tidak urut. Bisa jadi yang menguasai itu yang malah yang nilainya bagus malah yang klaster ketiga atau klaster kedua. Jadi tidak urut, maka kita harus melihat lagi di nilai rata-ratanya. Untuk yang pertama yaitu variabel tugas 1 ya, tugas 1. Nilai klaster yang pertama itu nilai rata-ratanya 82,4. Klaster kedua 48, klaster ketiga 80,4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai yang paling bagus itu adalah yang di klaster pertama. Gitu ya, klaster pertama. Kemudian tugas 2, tugas 2. Di sini tugas 2 ternyata yang paling bagus adalah klaster ketiga. Yang kedua klaster kedua, yang klaster pertama malah yang paling rendah. Terus kemudian yang tugas 3, oh yang paling bagus itu klaster pertama, kemudian klaster ketiga, klaster kedua. Sehingga ini ya, kita peroleh kesimpulan seperti ini. Nah, dari sini kita dapat mengkategorikan ya bahwa klaster pertama itu adalah nilai yang paling tinggi. Karena apa? Karena di tugas pertama sama tugas ketiga dia paling tinggi, walaupun di tugas kedua dia nilainya paling rendah. Ya, kan seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa klaster pertama itu adalah yang nilai paling tinggi atau yang kelompok siswanya sangat menguasai. Klaster ketiga ya, yaitu kelompok siswa yang sedang atau yang menguasai, dan yang nilainya paling rendah itu adalah yang kelompok klaster 2 ya, yang kurang menguasai. Nah, karena kita sudah dapat kelompok-kelompoknya, sekarang kita lihat siapa saja yang masuk di klaster 1, 2, dan 3. Nah, yang kita lihat di output, oh ini jumlahnya dulu ya, ini number of each. Number of each ada nggak sini? Nah, ini ya number of each nih ya, ada outputnya kok, santai. Data outputnya ada semua. Number of each cluster ini kalau di sini cuma lihat di sini aja nih. Jadi klaster pertama itu ada 5 orang, klaster kedua ada 10 orang, klaster ketiga ada 5 orang juga. Ya. Cuma itu aja sih penjelasannya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Bagian kelompoknya ada outputnya juga ya. Di atas malahnya. Ini ya, cluster membership ini. Jadi
Nah, ini pembagiannya ya. Jadi namanya Adi, dia masuk kelas pertama. Kelas pertama itu tadi yang sangat menguasai. Jadi Adi itu dia masuk golongan yang sangat menguasai. Budi masuk kelas kedua. Kelas kedua apa? Kelas kedua adalah yang kurang menguasai ya, ya. Nah, kurang menguasai. Jadi Budi masuk kelompok yang kurang menguasai. Chandra kurang menguasai. Denny yang sangat menguasai. Fani masuk kelompok ketiga atau dia yang menguasai. Jadi seperti itu ya. Maka dapat kita buat ringkasannya menjadi tabel seperti yang sangat menguasai ini dan kurang menguasai ada 10 orang. Jadi seperti itu ya. Kita dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, itu adalah analisis klaster. Udah selesai sampai situ. Oke, kemudian kalian bisa latihan ya kalau misal mau memperdalam pemahamannya, bisa latihan soal ya, nanti menggunakan data di file latihan modul 9. Di sini ada beberapa desa ya dengan masyarakat melalui motor metik dan bahan bakar premium ya. Dari sini mana saja yang menggunakan motor metik dan premium terbesar dan terkecil. Jadi nanti dibagi menjadi 2 klaster. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.